buku angkatan 51. Dan sekitar Mei akhir itu buku ini mulai diedit santai. Yang dimaksud edit santai di sini adalah tidak mengedit full teman-teman. Jadi bagi teman-teman nanti yang membaca buku ini terus ada yang typo, mohon dimaklumi ya, karena tidak diedit 100% teman-teman. Jadi hanya diedit santai ya. Terus setelah diedit santai dikumpulkan dan buku ini mulai dicetak di rekannya Ustaz Taufik. Beliau ini lulusan ITB dan mempunyai web yang sangat good. Dan pada saat sudah berhasil dicetak, buku ini sempat nyasar ke Garut teman-teman. Jadi buku ini nyasar dulu ke Garut. Jadi emang dari pengalamannya itu Pamengpeuk, tapi Pamengpeuknya itu Pamengpeuk Garut. Jadi buku ini ada rekan Ustaz Taufik di paket ya. Buku ini alhamdulillah sudah sampai di MTS 03 Pamengpeuk dan siap untuk dibaca oleh teman-teman semua. Percatatkan kami Simpuri Zaini Safal Fajran. Kita dokteran saha anu ngadamel sampul ieu. Ayo, saha sudah mengukir kebahagiaan banyak di isi buku ini yang menceritakan kebahagiaan masing-masing. Terus sekali hidup kita yang berikut itu pasti akan bertemu dengan harapan dan kenyataan. Ya, karena kenapa karakter di sini harus anime? Saya tanya karena ya biar menarik gitu. Nah, jadi ajuk bodas sarang kurudon hoaste anu pertama kita pakai lah saat kita sekolah pertama di sini. Jadi menggambarkan diri kita yang pertama kali masuk ke sini dan memulai semua cerita ini. Terus anu katilu nah kampus ini tidak kampus 2 karena kampus ini adalah awal dari cerita kita. Terutama aku bertemu dirimu. Nah, jadi semuanya kita awali di kampus 1 ya. Nah, gitu. Terus yang terakhir, kenapa harus langit dan harus warna biru? Langit dan warna biru itu menggambarkan kebebasan, keluasan, kebahagiaan. Yang nah dikaitkan keluasan kebebasan dengan buku ini gitu. Buktinya di buku ini kita bebas dan luas lah mengekspresikan, menceritakan apa yang kita rasakan selama 3 tahun gitu. Tidak Ustaz Taufik sebagai editor tidak mengubah isi buku ini, tidak menghapus satu cerita pun yang kita kirim ke dalam buku. Itu semua hanyalah proses menuju tujuan kita agar kita tercapai. Banyak pula yang menceritakan masuk hingga akhir dari cerita sejarah-sejarah di MTS. Lalu benarlah memang pengalaman adalah guru yang paling berharga. Itu saja mungkin dari saya. Saya lanjut ke buku ini terbuat apa aja yang ada di akhir buku cerita ini. Yang pertama tujuan. Tujuan yang pertama buku ini diciptakan adalah untuk menambah dan melestarikan literasi yang ada di MTS kita. Mungkin teman-teman semua literasinya baik gitu, tapi orang lain gitu. Kita tidak tahu literasinya seperti apa. Maka buku ini dibuat adalah untuk melestarikan literasi yang ada di MTS ini. Yang kedua adalah menjadi memorial selama kita di MTS ini. Kenapa menjadi memorial? Karena banyak santri yang menuliskan pengalaman-pengalaman atau kisah mereka di buku ini. Entah itu pengalaman sedih, senang, duka, ataupun suka gitu. Jadi pengalaman mereka semua tertulis di sini. Yang ketiga adalah melukiskan kenangan dan harapan. Sesuai judul ini adalah ketika romantika santri bertemu dengan harapan. Banyak santri yang menuliskan harapan mereka selama di MTS itu apa. Kemudian setelah keluar dari MTS mau jadi seperti apa. Banyak sekali harapan santri
materi yang tertuai dalam tulisan di buku ini. Kemudian yang keempat adalah menjadi inspirasi serta motivasi. Menjadi inspirasi serta motivasi untuk siapa? Tentu untuk diri kita sendiri, untuk teman-teman yang lain, bahkan sampai ke masyarakat umum pun kita harus bisa menginspirasi serta memotivasi lewat buku ini. Banyak sekali kata-kata bijak dalam buku ini, quotes-quotes positif yang menjadi kita bumper gitu. Apa aja sih yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Kemudian yang terakhir adalah sejarah yang ditorehkan. Kita sebagai santri di MTS ini angkatan 51 mencetak sejarah baru dengan menciptakan buku ini. Dengan adanya buku ini kita bisa menjadi sejarah yang bakalan dikenang ketika kita lulus nanti. Mungkin sebentar lagi kita akan lulus dan kita punya sejarah, wah kita pernah menciptakan buku gitu di MTS ini dengan cara pengumpulan seperti apa, kemudian penulisan pencetakannya seperti apa dan sebagainya. Kemudian akhir dari buku ini yang dapat saya simpulkan adalah stop bullying. Teman-teman semua mungkin ada yang pernah membuli di sini ataupun ada yang pernah terbuli di sini. Jadi teman-teman yang pernah membuli, stop membuli sampai saat ini karena itu menimbulkan trauma teman-teman semua untuk yang lainnya. Kemudian adalah berubah menjadi lebih baik. Nah, teman-teman yang awalnya teman-teman itu punya buku sendiri, yang penulisnya itu kita sendiri. Menulis itu biasanya dilakukan untuk menyampaikan pendapat atau ide dari penulis. Dengan menulis kita juga bisa membagikan ide dan juga ilmu yang telah dikuasai serta keahlian yang telah dikuasai. Lebih dari itu, pengalaman yang ditulis juga bisa menginspirasi pembacanya. Nah, agar kita semangat menulis, salah satu cara awalnya adalah dengan memikirkan keinginan kita dulu. Jadi kita menulis sesuai dengan kesenangan dan keinginan kita. Jadi nantinya pasti akan muncul ide-ide baru yang muncul secara tiba-tiba ketika kita menuliskannya. Menulis dan membaca juga bermanfaat untuk menambah wawasan, merubah cara berpikir, dan juga meningkatkan imajinasi dan juga kreativitas. Kalau kalian ingin mewariskan sesuatu kemewahan yang selain materi, bisa dilakukan dengan buku ini. Karena jika keteladanan itu dibukukan, kita akan tergelincir dalam sejarah. Seperti buku-buku sejarah Islam yang kalau kita hidup bersama mereka, mungkin kita tidak akan tahu mereka itu sikapnya seperti apa. Tetapi setelah dibukukan, kita tahu soal kecerdasan, keteladanan, dan lain sebagainya. Selain itu, selama buku ini dibaca dan juga diamalkan isinya, kita peluang untuk mendapatkan amal jariah juga bisa terus terbuka. Pokoknya teman-teman, apapun motivasi kalian untuk menulis, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Bisa selain mendapatkan keuntungan ekonomi, juga bisa mendapat pahala jariah. Selain itu juga bisa sambil menyampaikan pendapat sesuai dengan keinginan kita.